Bismillah tawassalna billah, Bismillah tawakkalna billah, Bismillah tawakkaltu ala Allah, Bismillah, 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 Bismillah tawassalna billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Para peserta seminar proposal yang berbahagia. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita berbahagia pada pagi ini kita bisa menyelenggarakan seminar proposal pilihan program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Madrid. Ya, sebelum seminar dimulai, akan kami bacakan dulu tata tertib ujian seminar proposal pilihan. Yang pertama, mahasiswa sudah hadir 30 menit sebelum seminar dimulai. Kemudian nanti langsung dilanjutkan oleh sesi oleh moderator, dan mahasiswa mempresentasikan proposal penelitiannya masing-masing ya selama 15 menit. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab ya dengan peserta lain atau dengan audien, dan juga dengan proses uji ya sendiri ya. Selama kurang lebih maksimal 30 menit. Setelah itu nutup ya. Ya, begitulah tata tertib dan teknis ujian seminar kita. Langsung saja kita mulai dari peserta yang pertama, yaitu Saudara Muhammad Rafi Ardiansyah dengan judul Potensi Film Sultan Agung, Fakta, Perjuangan dan Cinta sebagai media belajar sejarah di Man 2 Kota Madiun. Kepada Saudara Rafi, waktu kami silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tujuan penelitian saya yakni dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi film Sultan Agung, Tahta, Perjuangan dan Cinta sebagai media pembelajaran sejarah di Mandua Kota Madiun. Dalam hal ini difokuskan lagi dalam hal sikap siswa dalam pelajaran sejarah di Mandua Madiun. Topik proposal penelitian yang penting ya, yang urgen ya, karena menyangkut pemecahan masalah metodologis ya, dalam belajar sejarah ya, yang selama ini memang belajar sejarah masih ada anggapan membesarkan gitu ya. Nah, ini mencoba mencari jalan keluar untuk masalah-masalah ini ya. Ini akan dijadikan sebagai media pembelajaran. Kemudian basis teori yang digunakan oleh saudara itu adalah teori belajar behavioristik ya. Nah, ini akan menjadi menarik bagi kita ya, untuk sebuah film kemudian didasari oleh sebuah basis teoretik, teori pembelajaran behavioristik ya, atau tidak teori yang lain ya, misalnya teori kognitif atau teori positivis. Nah, ini kita perlu penjelasan semua ya. Nah, silakan barangkali bisa dijelaskan ini mengapa menggunakan basis teori behaviorisme, Mas, bukan yang lain gitu. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa saya menggunakan teori belajar behavioristik dalam penelitian ini? Karena peneliti saya menganggap bahwasanya teori ini lebih berkaitan erat dalam pembelajaran sejarah. Diambil dari sikap siswa yang ada di Man 2 Kota Madiun, bahwasanya dalam mata pelajaran sejarah siswa cenderung merasa bosan, dan dibuktikan dengan adanya sikap ya siswa tidur di kelas, siswa bolos saat mata pelajaran sejarah. Hal itu
dapat disangkutkan bahwasanya ketika hal itu terjadi terus-menerus, teori pembelajaran behavioristik dalam mata pelajaran sejarah ini tidak akan bisa jalan. Bahwasanya dalam pengertian teori pembelajaran behavioristik ini lebih ke arah sikap yang ada pada siswa dalam pembelajaran. Nah, ketika sikap siswa kurang baik dalam mata pembelajaran sejarah khususnya, maka akan berpengaruh pada nilai prestasi yang ada pada siswa. Ya, baiklah para peserta seminar yang berbahagia, kita lanjutkan seminar kita. Dan kali ini kita akan menampilkan peserta berikutnya, yaitu Saudara Deta S. Akbar dengan judul Tradisi Bersih Desa di Pertirtaan Dewi Sri, Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoro Nadi, Kabupaten Pamekasan sebelum dan sudah pandemi COVID-19. Silakan Saudara Deta, kami persilakan untuk presentasinya maksimal 15 menit. Penelitian saya yang pertama adalah mengetahui tentang bagaimana tradisi bersih desa Pertirtaan Dewi Sri, Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoro Nadi sebelum pandemi. Dan yang kedua, mengetahui bagaimana tradisi bersih desa di Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoro Nadi, Kabupaten Magetan saat sesudah pandemi. Dan mengetahui tentang bagaimana perubahan yang terjadi pada tradisi bersih desa di Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoro Nadi. Saudara Deta atas prestasi proposal penelitiannya ya. Ya, sekali ini sebuah tema penelitian yang aktual ya, karena belum lama terjadi dan menarik karena bagaimana sebuah wabah itu merubah ya sebuah tradisi yang sudah berlangsung berpuluh tahun, kemudian begitu ada wabah menjadikan tradisi ini mengalami transformasi atau perubahan ya, begitu ya kira-kira ya gambarnya begitu. Nah, ya baiklah para peserta, silakan yang akan mengajukan pertanyaan pada saudara kita. Adakah? Atau tidak adakah? Ya baik, jika dari para peserta belum ada pertanyaan, saudara kita atas prestasi proposal penelitiannya ya. Ya, sekali ini sebuah tema penelitian yang aktual ya, karena belum lama terjadi dan menarik karena bagaimana sebuah wabah itu merubah ya sebuah tradisi yang sudah berlangsung berpuluh tahun. Kemudian begitu ada wabah menjadikan tradisi ini mengalami transformasi atau perubahan ya, begitu ya kira-kira ya gambarnya begitu. Nah, ya baiklah para peserta, silakan yang akan mengajukan pertanyaan pada saudara kita. Adakah? Atau tidak adakah? Ya baik, jika dari para peserta belum ada pertanyaan, saudara ini tinggal di desa ini ya? Atau bukan? Bukan ya? Di luar desa ini berarti ya? Iya. Artinya dekat. Dekat, tapi bukan warga desa itu? Iya, bukan. Iya. Berarti selama ini ada atau pernah nggak terlibat dalam tradisi ini? Ikut gitu? Kalau untuk saat ini saya belum ikut Pak, karena di beda desa seperti itu. Berarti selama ini kan belum pernah ikut terlibat Iya, dalam tradisi ini ya? ikut. Nah, dengan kondisi seperti itu, saudara bukan merupakan warga desa itu dan saudara juga belum pernah terlibat dalam tradisi desa itu, maka nanti di dalam kumpulan data yang salah satunya saudara cantumkan dari laporan ini adalah dengan observasi. Iya. Ya. Nah, karena saudara bukan warga desa itu dan tidak atau belum pernah terlibat dalam tradisi ini, nanti kira-kira teknik observasi yang akan saudara gunakan apa ini? Kan ada beberapa teknik observasi ya, ada observasi partisipasi dan ada observasi non partisipasi. Nah, di antara dua teknik observasi ini nanti apa yang akan saudara gunakan? Ya. Untuk observasi nanti saya akan menggunakan sistem partisipasi Pak, karena memang nanti kan setelah ini kan akan adanya bulan Suro kembali. Nah, itu saya akan mengikuti bagaimana caranya atau bagaimana tradisi setelah adanya pandemi, karena kan saya belum pernah ikut di sebelum tradisi sebelum adanya pandemi. Nah, nanti ketika saya akan ikut di dalam partisipasi seperti itu, karena menurut saya itu menarik Pak, karena ada tayuban tapi itu yang dilaksanakan itu tayuban dari ikan seperti itu. Jadi saya juga menarik
Dan saya juga sudah berkonfirmasi pada Bapak Sumiran, apakah dari masyarakat luar ketika untuk tahun ini itu boleh mengikuti hal tersebut atau tidak? Dan jawabannya adalah insya Allah boleh, Mas, seperti itu. Oh ya, dengar ya. Jadi saudara akan menggunakan observasi partisipasi ya. Ya ini silakan, ini pilihan meliti ya, apakah menggunakan partisipasi atau non partisipasi. Tapi perlu diingat Mas, dua teknik ini masing-masing punya kelemahan dan kelebihan ya. Kalau saudara akan memilih observasi partisipasi, itu berarti kan nanti Anda akan ikut terlibat di dalam proses itu ya. Mungkin Anda akan berperan sebagai apa di situ ya, akan terlibat langsung di dalam tradisi ini. Saya mengatakan bahwa salah satu kelemahan dari observasi partisipasi itu peneliti nanti akan bisa terlalu larut ya dalam tradisi itu, dan yang dikhawatirkan adalah malah nanti sampai terlena dan lupa bahwa saudara adalah peneliti di situ. Nah ini perlu ada ya, ingat ya, jadi jangan sampai karena kelemahan dari observasi partisipasi itu, jadi peneliti karena dia ikut terlibat dalam peristiwa yang diteliti, maka dia bisa terlena dan sampai lupa kalau dia sedang meneliti. Tapi memang kelebihan dari observasi partisipasi yang akan saudara gunakan ini, nanti saudara akan bisa menghayati betul ya, karena mengalami ikut terlibat dan bisa menghayati betul tradisi ini. Nanti saudara akan bisa memperoleh data yang banyak ya, data yang luas ya, yang sangat kaya barangkali ya, sampai barangkali saudara bisa merasakan kok begini rasanya ikut tradisi ini ya. Itu perlu diingat ya, antara kelemahan dan kelebihannya gitu ya. Para peserta seminar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan peserta selanjutnya, yaitu saudari Kiswa Aprilia dengan judul proposal penelitian persepsi masyarakat terhadap peran Ki Ageng Widjo dalam pembangunan Dusun Jogobayan, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun tahun 2022 ya. Kami persilakan kepada saudari Kiswa untuk mempresentasikan proposal penelitiannya selama maksimal 15 menit ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Ya, selamat pagi. Teman-teman dan Bapak Ibu Mukono selaku dosen biologi. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal yakni terkait judul persepsi masyarakat terhadap peran Ki Ageng Widjo dalam pembangunan Dusun Jogobayan, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun tahun 2022. Proposal dunia ya. Ya, saya kira ini topik penelitian yang unik ya dan cukup kompleks ini ya, saya kira. Mungkin bisa dikatakan ini sebuah topik penelitian yang out of the box ini, saya kira ya. Ya, pada umumnya kan judul penelitian itu persepsi terhadap apa ya, atau peran seseorang. Ya, tapi ini judulnya adalah persepsi terhadap peran. Nah, ini saya kira ya unik dan kompleks saya kira ya. Mungkin ini topik yang merupakan hasil perenungan yang cukup lama mungkin ya, sehingga menemukan topik yang begitu unik ini ya. Dan prediksi saya ini akan menjadi penelitian yang cukup kompleks. Kenapa? Ya ini akan menggali ya, tidak hanya peran tapi persepsi masyarakat terhadap seorang tokoh ya. Dan tokoh itu adalah tokoh bersejarah, berarti tokoh di masa lampau. Tokoh tersebut atau Ki Ageng Widjo ya, yang merupakan pendiri desa ini, dulu ini mempunyai peran tersendiri ya, dan kemudian dalam hal ini akan diungkap peran-perannya, dan tidak hanya itu saja, juga persepsi masyarakat terhadap peran Ki Ageng Widjo ini. Itu saya kira letak kompleksitas penelitian ini di situ Mbak ya. Penelitian ini akan banyak mengungkap ingatan kolektif ya, ingatan bersama masyarakat, atau di dalam sejarah disebut dengan memori kolektif.
tidak hanya memori kolektif tentang seseorang, tapi ini memori kolektif masyarakat terhadap peran seseorang, itu tokoh sejarah. Dan tokoh sejarah ini nanti akan diungkap ya, apakah betul-betul tokoh sejarah ini masih ada dalam ingatan kolektif bersama masyarakat. Ya. Memori kolektif masyarakat masih kuat terhadap tidak hanya tokoh saja, tidak hanya sosok saja, tapi tindakannya atau perannya. Nah, ini itulah ya nanti konteksnya ya. Nah, sehingga ya mungkin masyarakat masih banyak ingat tentang sosok Ki Ageng Sudibyo. Oh, dia ini adalah tokoh bersejarah di desa itu ya. Tokoh bersejarah, tahu ya, pendiri sekali-kali dan seterusnya tahu. Tapi apakah kemudian masyarakat masih mengingat peran-perannya di masa lampau itu? Ya, ini yang akan diungkap, yang akan mengungkap memori kolektif masyarakat terhadap peran-perannya. Kalau sebatas tokohnya mungkin akan masih banyak ingat ya. Tapi kalau peran-perannya, nah itulah yang disitu nanti akan banyak diungkap saya kira ya. Nah, jadi penelitian ini tidak hanya mengungkap tokoh bersejarah, tapi akan membuktikan apakah tokoh ini merupakan tokoh yang menyejarah. Jadi bersejarah dan menyejarah. Bisa bedakan ya? Nah, jadi kalau tokoh bersejarah itu adalah tokoh yang memiliki peran penting di masa lampau. Tapi kalau tokoh menyejarah itu berarti sampai hari ini itu masih terus dikenang, diingat oleh masyarakat. Berarti dia seperti walaupun sudah tidak ada ya, sudah meninggal dunia, tapi namanya atau kiprahnya itu masih terus dikenang, diingat terus oleh masyarakat, masih kuat ya, masih melekat dalam memori kolektif masyarakat. Berarti dia adalah tokoh yang menyejarah. Itu ya. Nah, begitu saya kira saudara siswa dan para peserta ya, komentar saya terhadap penelitian ini yang kompleks ya. Ya silakan, barangkali ada pertanyaan dari para peserta. Ya silakan saudara Deva. Izin bertanya untuk Mbak Tiswa. Kan Mbak Tiswa ambil penelitian itu seorang tokoh ya. Nah, itu mungkin kendala untuk mendapatkan suatu informasi ataupun dokumentasi itu dari mana? Mungkin cukup itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya silakan langsung. Baik, terima kasih ya Mas Gita untuk pertanyaannya. Kendala saya di sini dalam melakukan ini ya, persepsi masyarakat, khususnya seorang tokoh Ki Ageng Sudibyo ini adalah pengetahuan masyarakat yang mungkin harus lebih mengenang lebihnya memori ingatannya berdasarkan apa yang saya tanyakan pada masyarakat tersebut terkait bagaimana dahulunya seorang Ki Ageng Sudibyo ini menjadi sebuah pendiri dusun Jogobayan, dan khususnya bagaimana pula peran serta keteladanan nilai-nilai yang bermakna pada dahulunya ketika Ki Ageng Sudibyo sedang memimpin atau mendirikan dusun tersebut. Ya silakan, mungkin ada Pak dari atau ya. Izin menambahkan, apakah ada dokumen-dokumen resmi yang memang ada di tempat itu yang mengenai tentang Ki Ageng Sudibyo? Ya, mungkin cukup itu. Terima kasih. Baik, untuk data atau dokumentasinya itu kurang lebih hanya melalui sekedar ingatan ya, memori, karena dalam makamnya tersebut juga tidak ada sebuah silsilah ataupun apa, hanya bertuliskan sekitar makam ini dibangun pada sekitar tahun 15 Januari 2001. Dan khususnya untuk data-data yang saya gali itu yaitu sendiri melalui masyarakat desa tersebut. Ya barangkali pertanyaan lain mungkin. Ya silakan. Dari Ya, saya mau bertanya, apakah konsep yang digunakan ada dalam penelitian dalam perkembangannya untuk pembangunan desa Jogobayan? Terima kasih. para peserta seminar proposal, kita pada kesempatan kali ini akan menampilkan peserta kita
yaitu Saudari Fadila Fatma Nur Aziza dengan judul proposal penelitian sejarah perkembangan program pencaksilat merpati putih di PPS Petako, Polat, Ciliwung, Kota Madiun tahun 2018 sampai 2020. Ya, kami misalkan kepada Saudari Fadila untuk mempresentasikan proposal penelitiannya selama maksimal 15 menit ya. Ya, silakan. Manfaat penelitian yang saya ambil yaitu yang pertama manfaat teoritis dan praktis. Untuk yang praktis yaitu guna menambah wawasan kesejarahan dan perkembangan perguruan di Indonesia, khususnya di Kota Madiun. Topik penelitian yang menarik ya, karena meneliti tentang bela diri pencaksilat. Ini merupakan bela diri khas Indonesia ya, khas Nusantara ya. Dan terlebih lagi penelitian ini dilakukan di Kota Madiun. Madiun ini dikenal dengan kota merdeka dan sudah dikenal tidak hanya di tingkat nasional ya, bahkan di dunia internasional karena ya banyak atlet yang disumbangkan oleh Kota Madiun ya di tingkat nasional maupun internasional. Ini menjadi penting ya dilakukan penelitian ini saya kira ya. Ya, silakan dari para peserta yang akan mengajukan pertanyaan kepada Saudari Fadila. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Ardiansyah dengan nomor induk mahasiswa 1802 1050 11. Izin untuk bertanya. Dalam penelitian ini merupakan penelitian yang meneliti tentang pencaksilat yang ada di Kota Madiun. Yang ingin saya tanyakan bahwasanya apakah dalam penelitian ini mempunyai resiko? Maksud saya, apakah dalam penelitian ini dapat menimbulkan gejolak apapun itu? Karena penelitian ini kan meneliti tentang pencaksilat seperti itu. Apakah gejolak dari perguruan tinggi, perguruan pencaksilat yang lain, ataukah gejolak-gejolak yang lain dari perguruan tinggi? Saya akan fokus kepada Polat Ciliwung saja. Jadi tidak merambat ke yang lain. Untuk informasi merpati putih lainnya itu saya akan mendapatkan dari jurnal-jurnal yang ada di online maupun di perpustakaan. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Ya, terima kasih Mas Raffi. Ya, baiklah. Peserta lain barangkali masih ada? Cukup? Cukup. Ya, baiklah kalau cukup. Giliran saya Pak ya. Ya, bertanya. Ya, saya mengajukan pertanyaan dari Saudara Rafi tadi. Saudari di sini kan mengambil tema penelitian dengan apa? Ya, perguruan pencaksilat bela diri tangan kosong merpati putih ya, atau yang sering disingkat dengan PPS Petako MP ya. Iya. Nah, setiap peneliti memilih ya topik penelitian itu kan ada latar belakangnya, ada argumen yang mendasari sehingga mengambil topik penelitian ini. Nah, termasuk saudari di sini juga pasti kan ada argumennya ya. Nah, pertanyaan adalah mengapa saudari atau latar belakang apa yang menjadi argumen saudari mengambil tema penelitian ini dengan mengambil perguruan silat PPS Petako MP ya, tidak pada perguruan silat yang lain. Nah, ini pasti ada argumen ya. Ya, silakan bisa dijelaskan ke kita. Baik, terima kasih Pak Didi sudah memberikan saya pertanyaan. Apa yang melatar belakangi saya untuk memilih tema penelitian kali ini? Ya. Seperti yang saya singgung tadi di saya keberadaan PPS Petako ini sangat menarik untuk saya teliti karena faktor lain masyarakat juga perlu pengetahuan sejarah tentang warisan budaya keraton yang ada di Indonesia. Mereka tidak perlu untuk mengikuti perguruan ini, tapi mereka juga perlu mengetahui sejarah tentang perguruan ini, terutama di Polat Ciliwung yang ada di Kota Madiun.
selama ini saya amati bahwa belum ada informasi secara detail tentang perguruan ini yang terutama di Kota Madiun. Baik, ada lagi barangkali dari para peserta? Cukup? Baiklah, kalau sudah cukup, kita doakan bersama nanti penelitian saudari Fadili ini bisa berjalan lancar dan hasil yang sukses ya. Amin. Terima kasih. Silakan bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Untuk Pak Yudi sebagai pengampu seminar proposal penelitian kali ini, terima kasih banyak sudah memberikan pertanyaan untuk teman-teman yang sudah mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.